Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'inna wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa faqalallahu ta'ala fil kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim. Aku bin Muhammad alim ulama jadi pandai tapai sampai batanyu ulang sampai berito yang kami muliakan. Kemudian Bapak TKN Dewan Kemakmuran Masjid yang kami muliakan, dan lebih khusus kepada ibu-ibu pondok kandung katampik meminta air di waktu awi, meminta nasi di waktu kita. Kemudian pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, capek kaki ringan tangan, capek kaki tidak menaruh, ringan tangan tidak memacah yang kami cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam ini adalah malam yang ke-16. Jadi berarti puasa kita sudah 15 hari. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan menjadikan kita hendaknya orang yang bertakwa kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah, bahwa Allah telah begitu banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita. Di antaranya nikmat yang sangat berharga sekali adalah nikmat hidayah. Kenapa dikatakan hidayah yang paling nikmat, yang paling berharga sekali? Karena dengan hidayah itulah
kita yakin seyakin-yakinnya bahwa agama yang hak itu adalah Islam, dan Al-Quran itu sebagai petunjuk pedoman bagi kita. Alhamdulillah, hidup kita, ibadah kita sesuai dengan petunjuk Al-Quran, pedoman dari hadis Nabi. Insya Allah kita diselamatkan baik dari dunia sampai ke akhirat. Kemudian salawat dan salam berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian disampaikan oleh Allah kepada junjungan kita adanya doa yang kita bacakan tadi. Kalau kita mengucapkan salawat 1 kali, Allah akan membalas salawat 10 kali. Jadi kata Nabi, barang siapa yang kedengaran menyebut namaku, artinya nama Muhammad, tetapi tidak berselawat kepadaku, itulah manusia yang sangat pelit, cekik, sampili. Itu bahasa orang. Jadi bapak-bapak yang kami muliakan, ibu kami yang kami hormati, judul ceramah kita pada malam ini adalah manfaat hidayah di dalam kehidupan. Manfaat hidayah di dalam kehidupan. Jadi sebelum kami menyampaikan, lebih baiknya kita memperkenalkan diri. Kenapa ada Pak? Ambo asli dari Kabupaten Solo. Ambo dari Kabupaten Solo, dilahirkan di kaki Gunung Talang. Jadi kecilan tua Ambo dulu ada arti kelahiran. Jadi Ambo dilahirkan dicatat oleh orang tuaku, buyaku, buya atau apa, saya Kamande Bumi. Jadi dicatat di Umi waktu itu kelahiran Ambo Selasa bulan Haji 1370. Tanggalnya ada, tanggal berapa? Selasa bulan Haji tahun 1370 Hijriah. Jadi kalau dihitung kini ke sini 1400 bulan Hijriah. Jadi umurmu 71 tahun. Kalau bila masuk bulan Haji besok pas 71 tahun. Sebab ada catatan dalam catatan Masehi, dicatat di Mandi Ambo dulu, itulah. Jadi Ambo lahir beliau seminggu sudah lahir, orang Semarang Raya Haji tahun 75 Hijriah. Jadi Ambo adalah ayah dari Kulidayat, itu dari Suwit, Babisan dengan ini. Jadi nama Ambo yang aslinya dia lagi nama ketek, dua tu ketek, dua tu lagi. Nama Sokrates. Waktu di SD kelas 5 diubah dari kepala sekolah. Nama Suratis. Suratis Dahar. Ayahmu bernama Dahar. Jadi Ambo bernama Sokrates, kakak Ambo bernama Aristoteles.
Ambo yang Mesmel, nomor 3 Zulkarnain, dan nomor 4 Ambo Sokrates. Jadi kakak-kakak Ambo itu tak berubah namanya doh. Tetap Aristoteles, tetap yang Mesmel, tetap Zulkarnain, dan Ambo diubah deh kepala sekolah dulu Sokrates itu apa benar saja. Itulah sejarah sekelumit tentang diri Ambo. Jadi Ambo tinggal di Pasaman Barat. Ambo tinggal di Pasaman Barat, Baladang Sawit. Itulah kerajaan saya. Di samping itu dulu tahun 1991 Ambo diangkat P3 NTR sampai tahun 2003 balik. Itu di Pasaman. Jadi Ambo kadang merantau bu. Jadi itu nak lagi gala Ambo dulu Malin Ludo. Kakak Ambo menama kami beradik kakak laki-laki bah diagi dan mama bagi mama. Dan kakak Ambo ada Malin Amen, Malin Mangge, Malin Kayu, dan Ambo Malin Ludo. Itu tak ada sejarah itu suku Melayu. Jadi diagi gala Malin saja mama. Tidak ada saja Malin Dundang salah. Jadi bapak-bapak jemaah tarawih yang kami hormati, pengajian kita dasari dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi artinya pada malam Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi manusia. Dengan petunjuk itu manusia bisa membedakan ma yang hak, ma yang batil. Jadi Al-Quran ini tujuannya supaya manusia itu bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Wa bainatin minal huda wal furqan. Jadi baru si hidayah manfaat bagi kita. Telah dijelaskan oleh Allah, hidayah itu bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, tauhid dengan syirik, dosa dan pahala, sunnah dan bid'ah. Kalau orang mendapat hidayah, Pak, Bu, sekilas saja pelajaran yang diberikan kepadanya lah tabati di hatinya, Pak, itu bisa membedakan. Bagi kecil orang tua dulu, Pak, tahu di alamat kata sampai, tahu yang kegendang, tahu di dahan yang kama ibu, tahu di ranti yang kama cucu, tahu di yang gendang, tahu bulan lasakat 30, takile ikan dalam air, ikan takile jalo tibo, jale dan tanya batino. Kan alu itu. Cuk kita analisa, Pak, Bu. Kita ambil satu ikan jale-jale, ikan apa ikan lawi, apa ikan darat, ikan air, ikan danau, kita diambil, Bu. Payah orang membedakan mana jantan dengan dino. Kayak cepat. Nama ikan jantan tadi nama batino dan jale, Pak. Kecuali kalau di persiangan dan nampak atalu dan tu ada macam terdino. Aku sekileh ikan di dalam air,
ikan terkilek jalo tibo jale doa jatuh begitu. Bagus terkait itu. Petitinya. Hari itu dah alilo randu itu doku. Ma'anaisa kato-kato. Yo tajam kalau awak tajam pikiran awak tu. Kalau kita sudah mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Itu makanya kata Allah di ayat yang pertama surat Al-Quran, ya, di surat yang pertama, orang kalau lah dapat hidayah, petunjuk akan tiba di hatinya, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan hari akhirat mereka itu yakin. Kalau sebelumnya ayatnya mengatakan beriman, orangnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima Abang ketiba di hari akhirat Allah mengatakan kalimat yakin. Tak iman lepas. Yakin. Kalau iman lah, ya, anak-anak kita umat Islam di TK saja lah diagih pelajaran masuk adu hari akhirat. Aku di hari akhirat yakin, banyak yakin. Beda yakin dengan percaya iman. Batin kita, kalbu kita, batiti dalam tu kita juga, alun pai lah babalik, alun dilihat lah nampak, alun dimakanlah terasa. Jadi orang mendapat hidayah tadi, petunjuk tadi, yakin dengan hari akhirat, ya, yakin dengan akhirat, lah nampak apa kejadian itu Pak, apa terjadi di akhirat nanti, yang kita bertanggungjawabkan. Di akhirat itu Pak sebelum awal masuk kehidupan yang terakhir, yaitu surga dan neraka. Akhirat itu kita beradu, kata ulama itu mengatakan, memang berselisih pendapat para ulama. Jadi kita ambillah yang di pertengahnya 50.000 tahun. Bagus selama itu benar Ustaz, 50.000 tahun. Sedangkan di awal yang di dunia pun pembalian 70, 80. Aku sampai berpuluhan ribu tahun di akhirat. Di akhirat itu bukan sasaran di dunia kan dulu. Tidak ada sampai awak balik dua kepanasan matahari sambil di kepala awak, bukan main Pak. Kalau dari dunia aku awak dapat kebanjiran karena hujan. Tetapi di akhirat awak banjir karena paluh Pak. Paluh berawal di kumpulan semenjak dari Nabi Adam sampai hari kiamat berkumpul Pak. Tidak ada batang kain, tidak ada rumah, tidak ada tempat berlindung. Di sini itulah awak dihisab, dipertanggungjawabkan pekerjaan awak, yang kita lakukan dari dunia selama awak itu. Kau hidup 50 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun, kau hidup dipertanggungjawabkan. Itu kau lama masing-masing awak berapa itu Pak. Jadi orang yang bertakwa lah tabayang tu, lah tabayang seolah-olah lah menampung. Itu yang dikatakan alun baik lah balik, alun dilihat lah nampak, alun dimakan lah terasa. Itulah kehidupan dunia. Jadi orang yang mendapat hidayah itulah tahu Pak, tahu. Makanya di atas dunia kau dah berhati-hati.
mempergunakan pemberian Allah tadi, hidayah Allah tadi. Umpamanya kalau abang alih menimbang sekilo, kalau orang pun yakin dengan akhirat, yang sekilo itu batu-batu 10 on. Dan keluar setengah. Walaupun sampai segram tak menurut. Itu yang mendapat hidayah. Apalagi dapat keluar mengurangi sekilo. Begitu juga awak memahami mensukik barang, mensukik padi. Ia batu-batu data sikit. Sebab kan kita bertanggungjawab. Jadi kalau orang mendapat hidayah, Pak, Bu, ini kan hati-hati menimbang, akan hati-hati ini mensukatan, begitu lisannya akan menjaga. Kalau orang sudah mendapat hidayah, lisannya itu berada dalam satu tampik, menghadapi satu tampik, tahu ikut bekerja namun berdosa. Kalau ikut bekerja namun berpahala. Salah satu contoh Pak ya, Bu. Contohnya awak bertetangga, ya, atau baik ke rumah busana atau keluargawan atau kawan karyawan, nampak ini dilabir Allah rezekinya. Bangun rumah, kembali kendaraan yang mewah, ya. Pokoknya serba mewah, kayu lah. Jadi awak pergi ke sini, kalau ada, jangan awak mengecekan, membisikkan saja di dalam hati awak, ya. Di mana aja pada kekayaan sebanyakku, pada punya pegawai gajinya segitunya. Bagaimana bisa bangun rumah ancak, bisa membeli kendaraan mewah, di mana kejadiannya korupsi. Di sini juga itu orang itu hadapi, cuma di sana awak atau batin awak mengatakan tu, alhamdulillah, dapat kawan awak kudus sana aku rasaki mewah. Rumahnya mewah, kendaraannya, ya Allah berkatilah dia, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada dia. Nah, kalau orang mendapat hidayah dari Pak, itu ucapan dapat pahala. Itu adalah hidayah, Pak. Itu yang kita hadapi, situasi yang kita hadapi dengan perkataan lisan. Jangan lisan, ucapan hati saja awak bisa menimbulkan dosa, bisa mendapat pahala. Awak tidak mendapat hidayah, itulah lalu mendapatkan itu. Jadi orang yang telah mendapat hidayah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang telah mendapat hidayah, Bu, Pak, apa saja pelajaran, ya, pelajaran pengajian yang disampaikan kepadanya, baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah, dia akan berkata sami'na wa ata'na. Walaupun kaji atau pelajaran itu bertentangan dengan tradisi awak, dengan adat awak. Kalau Imam Syafi'i pernah berkata, kalau ada pemahamanku ajaranku yang menyelisihi dari Al-Quran dan Sunnah, tolong jangan dipakai. Itu Imam Syafi'i. Jadi Al-Quran dan Sunnah kolah pedoman awak sebagai mempelajari kehidupan baik dunia maupun akhirat. Kaitu kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan
innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang beriman, masuklah ke Islam ini secara kafah keseluruhannya. Jangan kamu masuk dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Baku bergandengan tubuh, kata-kata perintah masuk ke Islam kuasa pada masuk secara kafah. Kemudian dilanjutkan jangan engkau ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata. Kalau ada masuk ke Islam sebelum masuk, seperti yang Mas Haji ko Pak Bu, tidak salah masuk ada. Tidak menerima batin waktu dengan Al-Quran. Keustahan itu makanya orang tutup itu dulu mengajarkan, kalau tuan dulu itu beraja ya di pesantren, dulu lalu di pesantren namanya. Kalau sudah itu berpidato, berceramah, kata beliau macam guru itu kepada Allah, kau ada tak singgung dikenai, kau ada tak linggung diketurun, ambo minta maaf. Cuma itu analisa apa? Kau ada tak singgung dikenai, tak linggung diketurun, tolong dimaafkan. Coba kita analisa, di mana sampai naik, di mana sampai turun. Tentu sampai naik sampai turun di janjang atau di pintu. Jadi kalau orang bisa tersinggung dengan Al-Quran, tersinggung dengan Sunnah, merasa tersinggung, tidak sesuai dengan tradisi yang telah dipelajari, bilang makanya berarti belum masuk ke Islam yang sempurna, masih di janjang di pintu duduk. Tetapi kalau kita masuk ke Islam dan kita pelajari Islam sepenuhnya, alhamdulillah, apa saja kata Allah dengan kata Nabi, sunnah Nabi, alhamdulillah. Kalau orang sudah mendapat hidayah tadi Bu, mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi bapak-bapak Ibu, itulah fungsi hidayah di dalam kehidupan itu. Itu makanya kita pelajari Islam, kita tadaburi Al-Quran, babana Islam dan sabananya. Nah sesungguhnya, karena nanti ya, awak masuk Islam tapi habitat a'maluhum, kata Allah. Awak lain beramal, lain puasa, lain naik haji, lain berzakat, tapi awak tidak masuk ke golongan orang yang saleh atau yang bertakwa. Itu yang kita takutkan. Jadi syarat untuk mencapai takwa itu adalah sami'na wa ta'ana dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak payah saja, payah saja. Jadi kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Jadi itulah kesimpulan kaji kita. Marilah kita nanya mendapatkan hidayah, karena hidayah Allah wajib kita minta 7 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Itu perlu hidayah. Maka itu yang diwajibkan pada kita dan yang lain. 7 kali itu yang wajib, apalagi yang tidak diwajibkan Pak. Ihdinas siratal mustaqim. 7 kila hidayahilah kami jalan yang lurus. Tak yang lain apa? Dari surga neraka hidayah, karena hidayah pula penentu pilih-pilih oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa.
Ada mikirlah pendidik itu pada malam ko, mudah-mudahan ada manfaatnya. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Kalau ada kata-kata yang salah dari ambo atau kekhilafan, itu adalah kelemahan ambo. Kalau ada yang benar itu adalah dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.